bagaimana kabarnya? Semoga tetap baik-baik saja ya, meskipun dalam keadaan di rumah saja. Perkenalkan, nama kakak Tiara Putri Setiawan. Oh iya, teman-teman tahu tidak lagu apa sih yang baru saja kakak nyanyikan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Betul, lagu tersebut berjudul Pileleyan yang berasal dari daerah Jawa Barat. Nah, di sini juga kakak akan membawakan sebuah dongeng yang berasal dari daerah Jawa Barat, teman-teman. Tepatnya dari kota Sukabumi, yang berjudul Legenda Telaga Warna. Pergi jauh melanglang buana ke negeri Cina. Hai kawanku, jangan kemana-mana. Yuk saksikan Legenda Telaga Warna. Alkisah, di daerah Jawa Barat terdapat kerajaan bernama Kuta Tanggehan. Nah, teman-teman, keadaan di kerajaan tersebut sangatlah makmur dan damai. Rakyat dari kerajaan tersebut hidup sejahtera berkat dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, teman-teman. Ia bernama Prabu Surwatalaya dan Ratu Purbamana. Sayangnya, ketentraman itu belum lengkap, teman-teman, karena Raja Surwatalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak. Setiap harinya, tanpa berputus asa, mereka selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Tuhan, hamba memohon belas kasih-Mu agar segera diberikan momongan, ya Tuhan. Di balik doa-doa tersebut, Ratu sering merasa sedih dan murung. Raja merasa sedih melihat keadaan istrinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke hutan dan bertapa. Beberapa bulan kemudian, akhirnya harapan mereka terkabul, teman-teman. Ratu Purbamana pun hamil. Semua rakyat yang mendengar kabar tersebut langsung pergi ke kerajaan dan memberikan hadiah untuk keluarga kerajaan. Setelah 9 bulan, akhirnya Ratu Purbamana pun melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat menggemaskan. Ia bernama Putri Gilang Rukmini. Raja, ratu, dan rakyat semuanya sangat menyayangi Putri Gilang Rukmini. Ia tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Namun, ia memiliki sifat yang kurang baik, teman-teman. Ia tumbuh menjadi seorang gadis yang manja, suka marah-marah kalau keinginannya tidak dituruti. Bahkan, ia tidak segan untuk berkata kasar kepada orang lain. Jangan dituruti ya, teman-teman. Tetapi, raja, ratu, dan rakyat tetap menyayangi Putri Gilang Rukmini. Menjelang ulang tahun Putri Gilang Rukmini yang ke-17, rakyat berbondong-bondong pergi ke istana untuk memberikan hadiah yang sangat banyak dan tentunya indah, teman-teman. Raja memutuskan untuk menyimpan hadiah tersebut di sebuah gudang agar sewaktu-waktu ia dapat menggunakannya demi kepentingan masyarakat. Tak lama, Putri Gilang Rukmini tiba dan menemui kedua orang tuanya. Salam Ayahanda. Ayahanda,
untuk ulang tahunku nanti aku meminta hadiah yang istimewa. Hadiah apa yang kau minta, wahai putriku? Begini ayah, aku ingin setiap helai rambutku dipasangi oleh berlian ayah. Ratu Purbamana terkejut mendengar permintaan putrinya. Permintaanmu kali ini sangat berlebihan. Janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan perhiasan, nak. Betul, putriku. Bukankah perhiasanmu sudah banyak? Bahkan hampir semua bajumu itu dihiasi oleh perhiasan, nak. Begini saja, lebih baik semua perhiasan kita gunakan untuk kepentingan masyarakat Kota Tangguhan. Mendengar permintaannya ditolak, Putri Gilang Rukmini sangat marah. Ia langsung mengambil perhiasannya dan melemparkan ke arah ayah dan ibunya. Menyebalkan sekali. Raja dan Ratu sangat sedih melihat perilaku putrinya. Meskipun dalam suasana hati yang sedih, Raja tetap berusaha memberikan hadiah yang terbaik untuk putrinya. Raja menemui seorang kamasan istana. Oh iya, teman-teman tahu tidak apa itu kamasan? Kamasan dalam istilah bahasa Sunda adalah sebutan bagi orang yang ahli membuat emas. Kamasan, tolong buatkan kalung emas untuk hadiah ulang tahun putriku. Ini dia. Baik yang mulia, titah paduka akan segera saya laksanakan. Hari ulang tahun pun tiba, teman-teman. Raja, ratu, dan rakyat berkumpul di balairung istana. Mereka dengan sabar menunggu kehadiran Putri Gilang Rukmini. Tak lama, Putri Gilang Rukmini pun tiba di balairung. Semua menyambut dengan hangat putri kerajaan tersebut. Dan semua sangat mengagumi kecantikan dari Putri Gilang Rukmini. Wow, Kutrit, lihat betapa cantiknya ya Putri Gilang Rukmini. Benar sekali ya, Cil. Cantik sekali ya. Lihat wajahnya begitu bersinar melebihi semua perhiasan yang dikenakannya ya, Cil. Putri, cantik sekali. Raja pun segera menyambut putrinya. Wahai putriku, Gilang Rukmini, engkau telah menjadi seorang gadis dewasa. Bukan hanya ayah dan ibundamu yang mencintaimu, nak, melainkan seluruh rakyat Kota Tangguhan. Sebagai bentuk rasa sayangnya, mereka membuatkanmu sebuah kalung emas. Ini, kenakanlah, nak. Melihat kalung yang diberikan oleh raja, raut wajah Putri Gilang Rukmini tiba-tiba berubah, teman-teman. Kalung ini jelek sekali. Aku tak sudi untuk memakainya. Putri Gilang Rukmini pun langsung melempar kalung tersebut ke lantai balairung istana. Jelek sekali. Kalung itu pun hancur dan tersebar ke lantai balairung istana. Tiba-tiba seisi balairung
istana menjadi hening, teman-teman. Lalu ratu pun langsung menangis melihat perilaku putrinya. Bukan hanya ratu, melainkan seluruh rakyat kota Tangguhan turut menangisi perilaku putrinya. Putri, mengapa putri bisa setega itu ya? Uju, aku pun jadi ikut sedih melihat ratu tadinya menangis. Tangisan rakyat yang tiada henti itunya pun pelan-pelan membanjiri wilayah istana, teman-teman. Seluruh wilayah istana pelan-pelan tenggelam oleh air mata rakyatnya. Dan ternyata bukan hanya wilayah kerajaan, melainkan seluruh wilayah kota Tangguhan tenggelam oleh air mata rakyatnya. Seluruh wilayah kerajaan kota Tangguhan yang tenggelam itu pun berubah menjadi telaga, teman-teman. Telaga tersebut sangat indah dan berwarna-warni, apalagi jika hari sedang cerah. Konon katanya warna-warna tersebut berasal dari berlian yang tersebar di dasar telaga. Sejak itulah telaga tersebut dikenal sebagai Telaga Warna. Nah, teman-teman, kira-kira teman-teman tahu tidak apa sih pesan moral yang dapat kita petik dari cerita tersebut? Ada yang tahu? Jadi pesan moral yang dapat kita petik adalah kita sebagai anak harus selalu menghormati kedua orang tua dan kita harus menghargai setiap pemberian dari orang lain meskipun kita tidak menyukainya ya teman-teman. Menari ronggeng di Natuna, cendrawasih dari Papua. Sekian dongeng Telaga Warna. Terima kasih dan sampai jumpa. Amit mundur, amit mundur, amit kajal manurea. Amit mundur, daku